penguasa itu belum tentu pemimpin karena mereka kemudian terseret kepada kekuasaannya, sehingga yang nomor satu dipikir adalah bagaimana dia terus-menerus duduk di kursi kekuasaan. Kalau petinggi pokoknya merasa wong dukur, nek rakyat wong cilik, terus nang ndi pokoknya dia gemedi rono rene. Nek wong kuat, ya dia hidup dengan kekuatannya, dengan kebanggaannya bahwa dia kuat. Wong sugih yang ngono, yang kita butuhkan tuh pengayom. Orang yang santun kepada masyarakat, orang sing sayang nang masyarakat, orang yang ya mayungi masyarakat, gelem brah-breh nyah-nyoh nang masyarakat. Anda boleh jadi penguasa, Anda boleh jadi orang kaya, Anda boleh jadi orang petinggi, Anda boleh jadi orang kuat asal kekuatannya untuk mengayomi masyarakat. Nah, Mbah Geng itu seorang pengayom gitu loh, dan itu sudah dibuktikan sejak dulu. Umpamanya gak ono negara, gak ono pemilu, Mbah Geng itu dengan sendirinya akan menjadi pemimpinnya wong akeh, sing ngayomi wong akeh, kan begitu. Pak Geng ini sudah pasti dengan sendirinya secara natural, secara otomatis di dalam pergaulan sosial dan masyarakatnya dia akan dibutuhkan masyarakat sebagai payung dan pengayom tadi itu. Orang macam Pak Geng ini mau mendapatkan kursi atau tidak dalam kepemimpinan nasional, sebenarnya dia tidak terlalu tergantung-gantung amat karena dia sudah punya kursi sendiri kok. Masih engkau upamanya di DPR, menunggan di DPR dia tetap di kursi kepemimpinan di masyarakat, kan begitu, kan gitu hakikatnya ya kira-kira gitulah.